Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nur Hayati. Saya koordinator inklusi di SD Mutiara Bunda. Di sini saya akan membahas mengenai bagaimana sih layanan program khusus di sekolah inklusi. Peserta didik di sekolah inklusi tentu sangat beragam sekali ya, karena setiap anak memiliki keunikan masing-masing. Baik dari gaya belajarnya, ada nih anak yang gaya belajarnya auditori, yang dia lebih mengandalkan aspek pendengaran. Ada juga yang visual, yang lebih ke aspek penglihatan. Ada yang kinestetik. Nah, biasanya anak-anak yang gaya belajarnya kinestetik, dia lebih menyukai yang bentuknya role play, yang bentuknya lebih ke olahraga, yang berhubungan dengan gerak tubuh itu. Lalu ada juga anak yang gaya belajarnya sosial, ada yang soliter, ada juga yang verbal. Ada juga anak-anak yang memang keunikannya bisa dilihat dari motivasinya. Ada anak-anak yang motivasinya ketika belajar itu motivasinya tinggi, ada juga yang memiliki motivasi yang rendah. Ada juga yang dari emosi perilaku. Ketika menemukan soal-soal yang dirasa sangat sulit, ada anak yang menunjukkan perilakunya meledak atau dia akhirnya tidak mau sama sekali mengerjakan. Ada juga yang bisa kita lihat dari aspek bahasa komunikasi atau persepsi, yaitu kemampuan dia menangkap instruksi atau menangkap materi yang diberikan. Ada juga dari memorinya, daya tahan konsentrasinya ketika menangkap materi, juga dari aspek gerak tubuh atau di motoriknya. Lalu ada juga anak-anak yang berkebutuhan khusus atau disebut juga ABK. Nah, anak-anak berkebutuhan khusus ini adalah anak-anak yang memiliki layanan pendidikan yang lebih spesifik dibandingkan anak pada umumnya. Anak berkebutuhan khusus dibagi menjadi dua. Ada anak berkebutuhan secara temporer, ada juga anak berkebutuhan khusus yang secara permanen. Anak berkebutuhan khusus secara temporer adalah anak-anak yang mengalami hambatan dalam belajar, juga aspek perkembangannya karena faktor eksternal, yaitu faktor di luar dirinya. Biasanya ini adalah anak-anak yang mengalami traumatis, yaitu trauma karena bencana alam. Ada juga yang karena pertengkaran orang tua yang tidak berkesudahan, jadi kondisi keluarga yang memang tidak kondusif. Lalu ada juga anak-anak yang trauma karena perceraian orang tuanya. Dan ada juga anak-anak yang karena mengalami sebagai korban tindakan asusila. Dan ada juga yang karena faktor bilingual bahasa, di mana yang kalau dalam bahasa sehari-hari anak-anak menggunakan bahasa Inggris misalnya, ternyata di sekolah dia harus menggunakan bahasa Indonesia, sehingga anak ini kesulitan memahami instruksi maupun materi yang diberikan oleh guru. Dan yang kedua adalah anak berkebutuhan khusus permanen, di mana anak-anak ini mengalami hambatan belajar dan juga aspek perkembangan karena kondisi internal dalam dirinya. Berbeda ya kalau tadi eksternal, kalau yang ini lebih ke internal dalam dirinya yang disebabkan oleh kondisi kecacatan dalam dirinya. Contohnya anak-anak yang mengalami hambatan pendengaran, anak-anak yang mengalami hambatan penglihatan, anak-anak yang mengalami hambatan bahasa komunikasi atau bicara, anak-anak yang mengalami hambatan secara fisik, dan anak-anak yang mengalami hambatan aspek sosialisasi, bahasa komunikasi, interaksi komunikasi, dan hambatan sosialisasi. Dan juga anak-anak yang mengalami hambatan secara intelijensi atau secara kecerdasan. Dengan keberagaman yang ada, kurikulum yang digunakan adalah kurikulum standar nasional. Namun, tetap dengan kita memodifikasi sesuai dengan kebutuhan setiap anak. Setelah melakukan proses asesmen, kami akan melihat apakah anak ini dapat mengikuti program pembelajaran pada umumnya, ataukah sebagian pembelajaran perlu program pembelajaran individual, ataukah anak ini memerlukan seluruh materi pembelajaran memerlukan program pembelajaran individual. Agar kami dapat menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan anak, pertama kali kami akan melakukan proses asesmen, di mana asesmen ini meliputi asesmen akademik maupun asesmen kompensatoris, yaitu atau disebut juga asesmen pra-akademik. Nah, dari hasil asesmen ini, maka kita akan menentukan apakah anak memerlukan program layanan individual atau tidak.
Apabila anak memerlukan layanan program individual, kita akan membagi lagi anak ini menjadi kriteria. Ada kriteria 1, kriteria 2, dan kriteria 3. Kami membagi anak-anak yang memerlukan layanan program khusus itu berdasarkan kriteria. Hal ini kami lakukan untuk memudahkan kami dalam memberikan layanan program khusus bagi mereka. Kami membaginya menjadi 3 kriteria. Kriteria 1, berdasarkan hasil asesmen adalah anak-anak yang mengalami hambatan di 5 aspek perkembangan, yaitu di emosi perilaku, aspek bahasa, aspek kemandirian, aspek kognitif, juga di aspek motoriknya. Sehingga layanan program khusus yang diperlukan atau materi yang kita berikan adalah hampir keseluruhannya program pembelajaran individual, baik akademik maupun pra-akademik atau kompensatoris. Kriteria 2, berdasarkan hasil asesmen, anak mengalami hambatan di 3 aspek perkembangan yang tadi sudah saya sebutkan, sehingga program pembelajaran yang didapatkan adalah program pembelajaran yang diduplikasi, dimodifikasi, ataupun disubstitusi. Untuk kriteria 3, berdasarkan hasil asesmen, anak-anak yang mengalami hambatan 1-2 di aspek perkembangan. Sehingga untuk materi yang diberikan, materi-materi yang diduplikasi maupun dimodifikasi. Pasti ada yang bertanya-tanya ya, apa sih yang dimaksud dengan duplikasi, modifikasi, substitusi, juga omisi? Kurikulum yang diduplikasi adalah kurikulum yang diambil dari kurikulum pada umumnya. Jadi biasanya tidak ada yang dirubah. Jadi anak-anak ini tetap mengikuti kurikulum yang sama dengan teman-teman di jenjangnya. Kalau kurikulum yang dimodifikasi adalah kurikulum yang biasanya kita akan memodifikasi di kompetensi dasarnya. Contohnya, misalnya nih, teman-temannya di kompetensi dasarnya dapat menceritakan sebuah gambar sebanyak 5 kalimat. Dia mendapatkan nilai 100. Untuk anak-anak yang kurikulumnya dimodifikasi, kita rubah bahasa di kompetensi dasarnya. Ketika teman-temannya menceritakan 5 mendapatkan 100, kita ganti menjadi menceritakan sebanyak 3 kalimat atau 2 kalimat, poinnya sama dengan teman-teman yang menceritakan 5 kalimat. Itu untuk modifikasi. Untuk substitusi, kompetensi dasarnya kita ganti. Ketika teman-temannya menceritakan, kemampuan anak ini berdasarkan hasil asesmen belum memungkinkan atau belum dapat menceritakan. Kita ganti, dia menjadi menyebutkan gambar. Jadi ketika teman-temannya menceritakan dapat poin 100, dia hanya menyebutkan gambar saja, poinnya juga sama 100. Itu. Kalau untuk omisi itu dihilangkan. Biasanya omisi ini untuk anak-anak yang memang dia mengikuti program khususnya kriteria 1. Jadi kemampuan dia untuk di bahasa verbal kayak menceritakan, menyebutkan ini belum, dia lebih banyak menunjukkan, akhirnya kita hilangkan. Kompetensi dasarnya menyebutkan atau menceritakan, dia dihilangkan, yang ada adalah dia hanya menunjukkan. Anak yang termasuk kriteria 1 adalah anak-anak yang masih memerlukan stimulasi secara konsisten, terutama di 5 aspek perkembangan tadi. Untuk di aspek bina diri, anak-anak ini masih kesulitan untuk melakukan aktivitas yang berhubungan dengan dirinya sendiri. Contohnya, untuk tahapan mandi, tahapan makan, tahapan berpakaian, maupun kegiatan kemandirian sehari-hari dirinya. Untuk di aspek bahasa komunikasi, biasanya mereka masih menggunakan bahasa nonverbal, seperti kalau menginginkan sesuatu menarik tangan, menunjuk. Kalaupun mulai verbal, itu biasanya masih ekolalia atau mengulang-ulang lagi pertanyaan atau pernyataan yang kita berikan. Untuk di aspek motorik, dia masih kesulitan untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan koordinasi juga keseimbangan tubuhnya. Untuk di motorik halus, biasanya kekuatan tangannya ada yang terlalu kuat, sehingga ketika menarik garis atau membuat coretan biasanya terlalu kuat, atau bahkan ada juga yang terlalu lemah, sehingga hasil garisnya itu atau hasil tulisannya itu sangat tipis sekali. Lalu di aspek emosi perilaku, mereka masih ada yang menunjukkan perilaku hiperaktif, seperti menyakiti diri sendiri atau orang lain. Ada yang mencakar, berteriak, menangis, guling-guling, atau perilaku agresif lainnya. Ada juga yang hipoaktif, berdiam diri. Jadi ketika diinstruksikan melakukan sesuatu, dia lebih banyak diam.
Jadi kesulitan untuk bergerak atau tidak ada keinginan untuk dia melakukan kegiatan. Kemampuan konsentrasi, atensi, kontak matanya pun sangat terbatas. Biasanya berada di kisaran 1-15 detik saja. Dan kemampuan dia untuk beradaptasi di lingkungan baru itu memerlukan waktu yang sangat lama. Kalaupun dia dapat beradaptasi, itu harus benar-benar dengan orang yang memang membuat dia nyaman atau dia merasa nyaman atau aman berada bersama orang itu atau di lingkungan tersebut. Dan kesenjangan usia kalender juga usia kecakapannya itu sangat jauh, sehingga materi yang diberikan pun di bawah usia kalendernya. Contohnya, anak ini sudah kelas 3 SD, berarti kan usia kalendernya nih 9-10 tahun. Namun karena kecakapannya itu ada di bawahnya, sehingga dia mendapatkan materi-materi di usia TK maupun di usia kelas 1. Anak yang termasuk kriteria 2, kemampuan bina dirinya dia sudah mulai bisa melakukan sendiri namun belum konsisten sehingga masih perlu diingatkan. Contohnya kepemilikan barang pribadi atau kepemilikan barang sekolah atau orang lain. Lalu untuk aspek bahasa dia sudah menggunakan bahasa verbal. Namun ada kalanya ketika bercerita itu biasanya belum runtut atau ketika kita mengajukan pertanyaan keluar dari konteks pertanyaan. Jadi kadang jawabannya itu tidak sesuai dengan pertanyaan yang kita ajukan. Untuk aspek motorik kasar dan motorik halusnya sudah lebih fleksibel atau sudah lebih bagus. Namun untuk motorik halus terutama biasanya hasilnya masih kurang rapi. Untuk kemampuan konsentrasi, atensi, kontak matanya sudah jauh lebih bagus. Biasanya berkisar antara 15-35 detik. Selebihnya dia akan beralih. Itu untuk kemampuan dia beradaptasi di lingkungan yang baru juga itu jauh lebih bagus. Jadi dia sudah mulai nyaman berada di lingkungan baru tapi masih terbatas di orang-orang atau guru-guru atau teman-teman yang dia merasa nyaman. Untuk perilaku agresifnya biasanya sudah menurun dan kalaupun dia hipoaktif biasanya sudah berkurang. Untuk usia kesenjangan antara usia kecakapan dengan usia kalendernya tidak terlalu jauh, sehingga materi atau kurikulum yang diberikan adalah kurikulum yang dimodifikasi, disubstitusi atau diduplikasi. Anak yang masuk kriteria 3 adalah anak-anak yang kemampuan bina dirinya sudah mulai konsisten. Kemampuan bahasa verbalnya sudah bagus, namun biasanya struktur kosakatanya masih belum berurutan. Untuk kemampuan motorik kasar, motorik halusnya, dia sudah jauh lebih lancar, namun kurang fleksibel. Dia dapat menangkap informasi yang dilihat maupun didengarnya, namun masih memerlukan bimbingan atau review secara konsisten untuk dia lebih memahami materi dengan lebih baik lagi. Kemampuan adaptasi maupun berada di lingkungan baru pun dia jauh lebih baik. Ia pun masih memerlukan bimbingan untuk dapat mengekspresikan emosi dan perilakunya dengan tepat. Kesenjangan antara usia kalender dengan usia kecakapannya tidak jauh, sehingga materi yang diberikannya sifatnya lebih ke kurikulum atau materi yang diduplikasi atau dimodifikasi. Untuk anak-anak kriteria 1, mereka masih mengikuti pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas bersama dengan teman-temannya. Dari mulai kegiatan circle time, kegiatan yang berhubungan dengan guru bidang studi atau kegiatan praktek seperti PLH, komputer, art, olahraga, musik, juga kegiatan snack time, lunch, narasumber, field trip, maupun kegiatan lainnya. Selain untuk melatih kemampuan sosialisasi mereka bersama guru maupun teman, hal ini juga untuk melatih mereka memahami aturan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Untuk materi pembelajaran sendiri, mereka mengikuti program pembelajaran individual secara keseluruhan, sehingga mereka ada waktu khusus untuk mengikuti pembelajaran di unit stimulasi anak, yaitu untuk melatih kemampuan mereka di aspek akademik maupun di aspek kompensatoris. Untuk anak-anak kriteria 2, mereka mengikuti pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas bersama dengan teman-temannya. Untuk materi pembelajaran yang diberikan, itu adalah materi-materi yang diduplikasi, dimodifikasi, maupun disubstitusi sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak.
Untuk anak-anak kriteria 3, mereka mengikuti pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas bersama dengan teman-temannya. Untuk materi pembelajaran sendiri, mereka mendapatkan materi yang diduplikasi maupun dimodifikasi. Tentu saja ada, karena kami tidak melabeling anak berdasarkan hambatannya, namun berdasarkan kebutuhan setiap anak. Baiklah, saya mencoba mengambil anak dengan hambatan autis. Berdasarkan dari psikolog, anak ini dinyatakan memiliki hambatan autis. Dan dari hasil asesmen kami, meskipun mereka sama-sama mengalami hambatan autis, kita sebut saja A dan B ya. A ini masuk di kriteria 1, sedangkan B masuk di kriteria 2. Meskipun mereka memiliki hambatan yang sama, namun mereka memiliki kebutuhan yang berbeda, dari mulai program, metode, media, maupun stimulasi yang diberikan. Untuk kasus A, ia masuk ke kriteria 1 karena ia masih membutuhkan stimulasi yang konsisten di aspek bina dirinya, yaitu di tahapan mandi, tahapan setelah BAB juga BAK, juga untuk mengenalkan bervariasi menu makanan, karena ia hanya menyukai menu yang itu-itu saja. Lalu untuk aspek bahasa komunikasinya, dia sudah mulai verbal, namun lebih banyak masih ekolalia, jadi masih mengulang-ulang perkataan atau pernyataan yang kita berikan atau kita ajukan. Untuk aspek motorik kasar dan motorik halusnya, ia masih memerlukan stimulasi juga. Untuk motorik kasar, ia memerlukan latihan di aspek koordinasi maupun keseimbangan tubuhnya, karena ia masih menunjukkan perilaku tidak dapat duduk tenang dalam waktu yang lama. Lalu untuk motorik halusnya, hasil goresannya dalam mengikuti bentuk ataupun tulisan itu masih belum rapi. Untuk di aspek emosi dan perilakunya, ia masih menunjukkan emosi Untuk aspek emosi dan perilakunya, ia masih menunjukkan perilaku hiperaktif. Ketika ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman, ia cenderung untuk menangis dengan suara yang keras, berteriak, berguling-guling di lantai. Untuk di rumah sendiri, informasi dari orang tuanya, dia akan memecahkan barang apabila dia merasa tidak nyaman. Untuk sosialisasinya, dia hanya merasa nyaman dengan lingkungan yang biasa dia kunjungi atau dengan guru atau orang yang memang sudah dekat dengan dia. Untuk kemampuan konsentrasi, atensi, maupun kontak matanya juga masih sangat terbatas, hanya berkisar di antara 1-10 detik saja. Sehingga materi yang kita berikan pun disesuaikan dengan kemampuannya. Dia tidak dapat mengikuti materi sesuai dengan jenjang kelasnya. Jadi si A ini anak kelas 2. Materi yang kita berikan masih seputar di materi TK maupun di materi kelas 1. Baik aspek akademik maupun di kompensatorisk atau praakademiknya. Metode pembelajaran yang kita berikan pun lebih banyak yang bersifat demonstrasi maupun praktek langsung dengan menggunakan media konkret atau media-media yang biasa dia temukan atau familiar dengan kehidupannya sehari-hari. Karena dengan metode ini atau dengan media yang konkret ini akan lebih mudah untuk menarik perhatiannya, juga dia dapat bertahan cukup lama untuk menyerap materi yang kita berikan. Kasus B termasuk kriteria 2 adalah anak yang dapat melakukan tahapan bina diri namun belum konsisten, jadi masih harus sering diingatkan. Untuk kemampuan motorik kasarnya dia sudah baik, untuk kemampuan motorik halusnya dia sudah jauh lebih rapi hasil yang dilakukannya atau yang dikerjakannya. Untuk kemampuan bahasanya dia sudah mulai bahasa verbal, namun untuk bercerita masih cenderung belum runut. Untuk kemampuan konsentrasi, atensi, maupun kontak matanya sudah jauh lebih baik, berkisar antara 15-35 detik. Namun, di luar dari itu, konsentrasinya akan cepat beralih atau dia akan beralih ke hal-hal yang lebih menarik perhatiannya. Contohnya, dia lebih tertarik melihat media-media yang ada di sekitar kelas atau dia akan lebih tertarik pada perilaku yang dilakukan oleh temannya. Untuk di aspek emosinya, dulu itu dia termasuk anak yang menunjukkan perilaku hiperaktif, namun alhamdulillah sekarang perilaku hiperaktif itu jauh lebih berkurang. Kemampuan beradaptasi di lingkungan baru pun dia termasuk anak yang cepat beradaptasi dengan guru maupun lingkungan baru yang ditemuinya.
Untuk usia kecakapan antara kalender dengan usia kecakapannya itu tidak terlalu jauh, sehingga materi-materi yang diberikannya lebih banyak yang diduplikasi, dimodifikasi maupun disubstitusi. Namun, karena ia masih memiliki beberapa hambatan di aspek perkembangan, sehingga ia masih memerlukan beberapa stimulasi kompensatoris. Salah satunya adalah dia masih memerlukan stimulasi di aspek bahasa komunikasi persepsi, juga motorik kasar dan motorik halus. Metode dan media yang diberikan pun jauh lebih bervariasi. Seperti yang saya jabarkan sebelumnya, anak-anak ini memerlukan media maupun strategi pembelajaran yang dapat mereka pahami dengan baik. Saya mengambil contoh, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai warna, pemahaman mereka terhadap warna. Pertama-tama saya akan mengenalkan menggunakan media konkret dulu. Ini adalah media-media yang mudah ditemui oleh anak-anak di sekitarnya. Ini apa? Bola. Dan ini botol. Oke, ini memiliki warna yang berbeda. Saya akan memperkenalkan bola hijau, botol kuning. Oke, ketika ini anak sudah terbiasa, mereka menyebutkan ini hijau dan ini kuning, kita akan beralih ke media yang lainnya. Ada yang tahu ini? Ya, ini manik-manik dan ini pom-pom. Oke, ini fungsinya sama, mengenalkan warna juga. Di sini saya punya pom-pom juga manik-manik yang berbeda warna. Misalnya kita akan mengenalkan 4 warna kepada mereka. Pertama-tama kita pakai media manik-manik dulu. Lalu kita siapkan wadah yang sama warnanya. Hijau, merah, kuning, dan biru. Dan manik-maniknya pun hanya terdiri dari 4 warna. Tidak ada warna yang lain. Kita minta anak untuk mengelompokkan manik-manik ini sesuai warna menggunakan jarinya. Kuning, masukkan ke kuning. Kuning masukkan ke kuning, usahakan 1 warna terlebih dahulu sampai selesai. Ketika ini semua sudah selesai, kegiatan ini dapat kita ulang-ulang sampai anak-anak benar-benar paham bahwa warna kuning di kelompok kuning, warna merah di kelompok merah. Setelah anak-anak ini paham, kita bisa beralih ke kegiatan yang lainnya. Kalau tadi lebih ke melatih kekuatan jari-jari tangan. Kita akan melatih kekuatan jari tangan yang lainnya menggunakan media jepitan. Ini anak-anak biasanya lebih tertarik, meskipun beberapa anak merasa lebih kesulitan untuk melakukannya. Ini bisa sama, warna jepitannya pun sama. Ketika kita ingin mengenalkan warna merah nih misalnya, kita ambil jepitan warna merah. Lalu kita cari pom-pom warna merah yang mana. Minta anak untuk menjepitnya. Saya aja kesulitan, apalagi anak-anak ya. Merah dapat, kita simpan di wadah warna merah. Ini kegiatan ini lebih sulit dibandingkan anak mengambil manik-manik menggunakan jari. Jadi bertahap dari yang mudah, sedang ke sulit. Ini. Tahapan ini sudah selesai. Ini menggunakan media real, benar-benar anak menyentuh medianya. Kita bisa ke media yang ini. Contohnya, kita ingin mengenalkan merah. Nih, oke, misalnya merah. Oke. Nanti anak minta untuk matching atau menjodohkan warna yang sama. Ambil merah. Kita ambil merah, kita simpan. Kuning. Simpan dengan warna yang sama. Hijau dengan warna yang sama. Oke. Bisa juga kita menggunakan media yang lain. Contohnya ini. Ini biasanya anak akan lebih tertarik. Nah, contohnya, minta anak mengambil binatang warna biru. Ambil biru. Anak pancing. Menarik kan? Oke. Ini bisa dikreativitaskan menggunakan macam-macam binatang yang lain, bisa buah-buahan juga, bisa binatang atau yang lainnya. Selain itu, kita juga bisa menggunakan media resleting. Ini banyak banget manfaatnya loh.
Satu, anak paham warna. Yang kedua, melatih motorik halusnya dengan membuka dan menutup resleting. Otomatis kalau kekuatan tangan anak tidak bagus kan anak akan kesulitan menarik. Ini untuk melancarkan. Lalu yang ketiga, bina diri juga. Jadi secara tidak langsung anak akan bisa membuka dan menutup resleting sendiri. Contohnya, tutup warna biru. Oke, tutup. Oke, buka resleting warna kuning. Buka. Oke, ini contoh konkretnya. Nah, setelah ini sudah dipahami oleh anak, kita bisa mulai ke yang namanya worksheet atau lembar kerja. Ini contohnya adalah lembar kerja menempel. Jadi kita siapkan medianya, tempelan. Oke, minta anak cari warna yang sama. Contohnya kita minta anak menempel warna merah. Ambil merah. Tempel. Oke. Di gambar yang sama. Seterusnya seperti itu. Kuning, biru, dan hijau. Oke. Ini bisa dikembangkan ke warna yang lainnya juga atau mungkin materi yang lainnya. Setelah ini anak sudah dapat melakukannya dengan baik, kita bisa beralih ke sini. Contohnya ini. Oke. Ini adalah matching warna dengan buah. Menjodohkan. Tarik warna pada buah yang warnanya sama. Misalnya, anak diminta menarik warna ungu. Mana ya buah warna ungu? Ternyata anak ke sini. Betul atau tidak? Nah, media ini dimodifikasi agar dapat kita pergunakan kembali. Jadi, selain dimasukkan ke kertas file di plastik file seperti ini, dapat juga kita laminating dan ini bisa dihapus. Seperti ini. Kita instruksikan kembali. Lihat, cari yang sama, ungu. Mana buah yang warnanya ungu? Anak menarik misalnya. Betul? Oke. Setelah tahapan ini anak sudah dapat melakukannya dengan baik, kita bisa ke tahapan selanjutnya. Nah, ini untuk anak-anak yang memang dia sudah mampu membaca maupun menulis. Jadi ini anak memilih tulisan berdasarkan warna yang sesuai. Contohnya, ini warna kuning. Mana kuning? Anak minta baca dulu. Lingkari. Kita lingkari tulisan kuning. Minta anak menuliskan di kotak yang sudah disediakan. Kita tulis di sini kuning. Oh, ternyata G-nya seperti seperti angka 9, kurang tepat. Bisa kita hapus. Coba dilihat huruf G seperti apa ya? Nanti anak melihatnya. Seperti ini. Bisa diperbaiki. Ini adalah contoh media pengenalan warna dari mulai media konkret sampai anak memahami cara mengerjakan lembar kerja itu seperti apa. Berdasarkan pemaparan yang saya sampaikan tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pendidikan inklusi adalah pendidikan yang ramah untuk semuanya. Pendidikan yang ramah untuk setiap keunikan yang ada, baik anak, guru, orang tua, kurikulum, maupun lingkungan yang ada di sekitarnya. Sehingga dengan pendidikan yang ramah ini, maka akan memunculkan rasa cinta dan kasih sayang. Sehingga akan menyenangkan untuk semuanya. Sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi pastinya memiliki guru-guru yang luar biasa, yang penuh cinta dan kasih sayang terhadap anak-anaknya. Karena mereka akan memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan setiap anak. Semoga pemaparan ini memberikan gambaran kepada siapapun yang sedang berjuang dalam mengembangkan pendidikan inklusi. Dan sampai jumpa pada tayangan kami berikutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.